Halo, tahu nggak kalau sindrom tubuh itu bertransisi? Gimana maksudnya? Pak Tabib jelasin ya. Selama ini kita belajar sindrom itu terpeta-peta atau terkotak-kotak. Kita mempelajari ada sindrom panas, ada sindrom dingin, ada sindrom lembab, dan seterusnya. Maka itu gambarannya itu terkotak-kotak. Contoh begini, ini sindrom panas, ini sindrom lembab, dan kemudian ini sindrom dingin, semisal. Di mana seseorang ketika tidak sindromnya panas, dingin, lembab, dan lain sebagainya. Sebenarnya sindrom itu tidak seperti itu. Adanya penamaan sindrom panas dan dingin itu untuk mendeteksi keadaan kita. Jadi sebenarnya sindrom itu transisi atau berjalan. Sindrom itu kan luapan yang tidak normal dari sebuah energi yang ada di dalam tubuh kita. Karena energi yang tidak normal itu baik energi internal, eksternal, organ dalam, terjadilah kerancuan-kerancuan energi, maka muncul sindrom. Ada yang sindromnya panas, sindromnya dingin. Nah, karena sindrom itu tergantung dari pola energi seseorang itu, maka sindrom itu sebenarnya bergerak. Artinya, seseorang itu akan mengalami fase perubahan sindrom dalam proses pengobatannya. Misalkan awalnya dia sindromnya dingin, maka sebelum sembuh total atau fase masa kesembuhan itu, dia akan melewati sindrom lembab dulu, baru kemudian akan masuk ke normal. Nah, itulah sindrom transisi. Pak Tabib coba membedah ini karena memang selama ini tidak dibahas ya di berbagai macam pelatihan-pelatihan, bahwasanya sindrom itu ya panas dingin, lembab kering begitu. Tetapi Pak Tabib coba mengulik, coba teliti lebih dalam sebenarnya sindrom itu seperti apa. Nah, selama masa penelitian Pak Tabib itu, Pak Tabib temukan bahwasanya sindrom itu bergerak karena sindrom itu adalah bentuk dari energi. Sindrom itu bergerak, maka karena bergerak dia memiliki transisi perubahan-perubahan. Ada orang yang hari ini sindromnya panas, ternyata besok lembab. Nah, itu semua dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya dan pola hidupnya dia, baik dalam keadaan sehat atau proses penyembuhan. Maka disitulah ada sebuah transisi sindrom dari dingin ke lembab, baru kemudian naik ke hangat, atau dari panas, ya dari panas kering semisal, maka dia akan turun ke panas, baru dari panas dia akan ke normal, seperti itu proses transisi sindrom. Dan penelitian ini akan Pak Tabib ajarkan di kelas privat AAT holistik, ya, termasuk untuk memudahkan para mahasiswa yang belajar ke AAT holistik bagaimana tentang proses perjalanan sindrom ini atau proses transisi pergerakan sindrom. Selain Pak Tabib sudah sediakan materinya, termasuk juga ada aplikasinya, ini Pak Tabib sedang coba menulis ya sebuah poster dengan judul peta sindrom. Pak Tabib tunjukin ya. Nah, di sini peta sindrom ya. Jadi ini baru awal ya pembukaan, belum ada isinya, baru Pak Tabib tulis ya. Nah, di dalam ilmu AAT tensi holistik, perubahan sindrom pada tubuh tidak terjadi secara mendadak atau langsung berpindah dari panas ke dingin, seperti itu contohnya. Melainkan ada selalu melalui fase transisi yang bertahap dan berurutan. Nah, ini nanti peta ini atau poster ini akan Pak Tabib lengkapi dengan skemanya, gambar-gambar transisinya, kayak begitu. Nah, dengan begini, adanya modul ajar, kemudian adanya materi privat, ditambah dengan aplikasi untuk pembaca sindrom cepat, ditambah lagi dengan adanya peta sindrom, maka kombinasi dari semua ini insya Allah akan menjadikan kurikulum belajar AAT holistik akan semakin mudah dan semakin mengenakan ya. Di samping materinya mudah dipahami, rumus-rumusnya sudah ready. Bapak Ibu tinggal praktekkan, teman-teman tinggal praktekkan, tidak usah pikir pusing memikirkan rumus karena penelitian itu adalah bagian dari urusan saya. Gimana
Masih tertarik belajar AAT holistik, kerja dari rumah dengan penghasilan yang lumayan? Cukup menerima konsultasi online, bermodalkan HP, kemudian kita analisis, rezeki masuk, kerjaan tetap jalan, waktu masih banyak di rumah. Oke, daftar sekarang. Kelas Februari akan dimulai tanggal 1 sampai 7. Jadi sebelum itu pastikan Bapak Ibu sudah daftar. Oke, Assalamualaikum.